Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Putra Widyada dengan NIM 210040167, kelas PB 214. Di sini saya akan menjelaskan algoritma quicksort. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot. Lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Algoritma quicksort. Yang pertama, pilih satu elemen secara acak sebagai pivot, pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Tips pemilihan pivot. Pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak. Tetapi, tidak bagus jika elemen tabel semula sudah terurut. Misalnya, jika elemen tabel semula menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di tabel kanan. Keunggulan quicksort. Secara umum memiliki kompleksitas O n log n. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan, seperti mergesort dan heapsort. Melakukan proses langsung pada input atau inflash dengan sedikit tambahan memori. Bekerja dengan baik dan berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Kekurangan quicksort. Sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan. Hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas ON2. Secara umum bersifat tidak stable, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhir dalam hal inputnya bernilai sama. Pada penerapan secara rekursif, memanggil dirinya sendiri, bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stek dan memacetkan program. Pada bahasa pemrograman, quicksort ada dalam pustaka stdlib.h untuk bahasa C dan kelas tList dan tstringlist dalam DLP objek Pascal maupun pre-Pascal. Contoh dan langkah-langkah quicksort. Di sini saya memiliki angka yang sudah diacak, yaitu 9, 4, 2, 7, 10, 1, 5. Langkah pertama kita tentukan dulu pivotnya, dan saya memilih angka 7 sebagai pivot karena berada di tengah. Lalu saya buat partisi di masing-masing angka sebelah kiri dan kanan. Kemudian kita gunakan algoritma quicksort yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot maka diletakkan sebelah kiri dan jika lebih besar maka letaknya di sebelah kanan. Langkah pertama adalah bandingkan angka 9 dengan pivot, apakah lebih kecil atau lebih besar. Karena angka 9 lebih besar, maka letakkan angka 9 setelah pivot atau di sebelah kanan pivot. Lanjut ke angka 4, bandingkan angka 4. Karena angka 4 lebih kecil dari 7 atau pivot, maka posisi tetap di sebelah kiri. Lanjut ke angka 2, cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka letaknya tetap di sebelah kiri pivot. Bandingkan pivot dengan angka 10, cek angka 10 lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena angka 10 lebih besar, maka posisi tetap di sebelah kanan. Lanjut ke angka 1, cek angka 1 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena lebih kecil, maka pindah ke sebelah kiri pivot.
Lanjut ke angka 5, cek apakah angka 5 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 5 lebih kecil, maka pindah ke sebelah kiri pivot. Setelah itu, masuk ke dalam partisi baru. Sampai sini proses belum selesai karena belum berurut, jadi kita buat partisi baru lagi. Lalu tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Di sini kita menentukan 2 pivot, dan saya memilih angka 4 dan angka 10. Perbandingan untuk pivot pertama, angka 2. Cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot. Karena angka 2 lebih kecil, maka dipindahkan ke kiri pivot. Lanjut ke angka 1, cek apakah angka lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena angka 1 lebih kecil, maka pindahkan di sebelah kiri angka pivot. Lanjut ke angka 5, cek apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Karena lebih besar, maka posisinya tetap. Untuk partisi pertama selesai. Ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya untuk pivot partisi kedua. Dan hasilnya seperti di bawah ini, sudah terurut dari yang terkecil ke terbesar. Sekian penjelasan saya tentang quicksort. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.